Sasi perdamaian dengan negara Israel? Hai, ini Joel Rosenberg dengan siaran eksklusif YouTube untuk Rosenberg Report. Salam dari Yerusalem. Lihatlah pertemuan besar, dramatis, dan sangat penting pada hari Selasa antara Presiden Donald J. Trump dan putra mahkota Saudi dan pemimpin de facto Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Sangat-sangat penting, kita akan membahas detailnya dalam beberapa menit tentang apa yang sebenarnya terjadi dari pertemuan itu. Namun, yang tidak terjadi dari pertemuan itu adalah pengumuman besar bahwa Saudi telah bergabung atau akan bergabung dengan Perjanjian Abraham. Oke, jadi, ini menimbulkan pertanyaan untuk semua hal positif dan yang telah dilakukan antara AS dan Saudi dan memperkuat aliansi itu yang menurut saya merupakan aliansi yang penting. Saya mendukung pertemuan itu. Saya mendukung aliansi ini tumbuh, matang, dan semakin dalam karena aliansi AS-Saudi terurai selama pemerintahan Biden. Itu benar-benar sangat buruk. Itu sangat kuat selama masa jabatan pertama Trump, mulai terurai secara serius selama tahun-tahun Biden, dan kemudian menguat kembali selama 10-11 bulan terakhir atau lebih. Anda tahu, dengan Presiden Trump yang melakukan perjalanan luar negeri pertamanya kemana? Arab Saudi. Dan dia juga pergi, tentu saja, ke Qatar dan Uni Emirat Arab. Bagus, semua sangat penting. Namun kunjungan pertamanya, pada masa jabatan pertama adalah ke Arab Saudi. Kunjungan pertama Trump, kunjungan luar negeri pertamanya, adalah ke Arab Saudi pada masa jabatan kedua. Jadi yang Anda saksikan adalah Trump membangun kembali, memperkuat aliansi AS-Saudi, yang sangat-sangat penting. Namun pertanyaannya adalah, apakah Saudi mulai muak dengan normalisasi hubungan dengan Israel? Karena pada akhir masa jabatan pertama Trump, apa yang terjadi? Nah, Trump membuat 4 kesepakatan perdamaian dan normalisasi Arab-Israel, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Abraham. Pertama dengan Uni Emirat Arab, lalu Bahrain, lalu Maroko, dan tentu saja Sudan. Sangat penting. Lalu, berapa banyak perjanjian perdamaian dan normalisasi yang dibuat pemerintahan Biden? Berapa banyak negara yang bergabung dengan Perjanjian Abraham selama tahun-tahun Biden? 0. Natada. Bupus. Tidak ada. Dan sekarang Trump telah memperoleh kemenangan besar, bukan? Dia baru saja mengajak Kazakhstan untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham beberapa minggu yang lalu. Sangat menggembirakan. Namun pertanyaannya adalah mengapa Saudi tidak membuat pengumuman besar? Benar. Kami yakin bahwa Saudi sangat dekat dengan normalisasi pada akhir tahun Trump, dan jika dia mendapatkan masa jabatan kedua, menurut saya itu pasti akan terjadi. Dan kemudian bahkan ada pembicaraan untuk sementara waktu pada akhir tahun 2020-23, mungkin musim panas 2023, bahkan putra mahkota sendiri tampil di Fox News bersama Brad Bear dan berkata, kita sudah sangat dekat. Saya pikir kita bergerak ke arah yang benar dalam hal normalisasi hubungan dengan Israel, tetapi kita belum sampai di sana. Petik 2. Namun, itu sangat positif. Itu tampak seperti kemajuan. Tampaknya pemerintahan Biden mungkin dapat membuat sesuatu terjadi. Lalu apa yang terjadi? Pada tanggal 7 Oktober serangan yang diprakarsai Iran dari 7 arah yang berbeda terhadap Israel secara harfiah dan kiasan menghancurkan harapan normalisasi antara Israel dan Saudi atau negara mayoritas Arab atau Muslim lainnya. Setelah Sabat Oktober, nubuat terungkap tepat di depan mata kita. Israel telah terlahir kembali secara nubuat. Orang-orang Yahudi kembali ke Israel. Namun, Israel juga telah diserang dari semua sisi. Sekarang, kita berdoa agar ketenangan dan ketentraman akan terus berlanjut dan meluas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Namun, kita semua dapat melihat rasa sakit bersalin yang digambarkan Yesus mengguncang Israel dan tetangganya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah tepatnya mengapa Joshua Fan bekerja keras di jantung epicentrum untuk berinvestasi dan memperkuat gereja lokal guna membantu saudara-saudari Yahudi dan ahli waris kita di dalam Kristus di dalam Mesias untuk mengabarkan firman, menjadikan murid, merawat para janda dan anak yatim, dan menunjukkan kepada orang-orang kasih, harapan, dan kesembuhan yang hanya kita miliki di dalam Yesus. Sekarang bukanlah waktunya untuk duduk di pinggir lapangan. Sekaranglah waktunya untuk berdiri, berdoa tanpa henti untuk kedamaian Yerusalem, dan memberi dengan murah hati untuk memajukan kerajaan Kristus di tanah tempat Ia dilahirkan, mati, dan tempat Ia dibangkitkan kembali, dan tempat Ia akan datang kembali. Saya harap segera, dukungan bulanan Anda memungkinkan Joshua Fan menjadi tangan dan kaki Yesus bagi keluarga yang menderita dan untuk merespons dengan cepat ketika krisis baru melanda. Maukah Anda bergabung dengan kami? Sekaranglah saatnya kami sangat membutuhkan Anda. Kunjungi joshuafan.com/tbn.
hari ini dan jadilah mitra bulanan dalam misi kenabian ini. Bersama-sama, mari kita buat dampak kekal dengan memberkati Israel dan tetangganya dalam nama Yesus.